Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke channel Diary Kreatif. Kali ini saya akan membagikan cara bagaimana install ulang Windows di laptop. Untuk bahan yang perlu Anda sediakan adalah flash disk, Rufus, dan instalan Windows. Nah, di sini saya menggunakan flash disk bermerek SanDisk Crusader dengan berkapasitas 8 GB. Nah, di sini untuk flash disknya perlu kita format terlebih dahulu. Oke, format complete dengan file sistemnya yang sebelumnya kita atur menjadi NTFS. Oke, setelah flash disknya kita format, lalu kita buka Rufusnya. Oke, untuk selanjutnya kita arahkan device-nya ke flash disk ya. Lalu untuk boot selection dan yang lainnya ini biarkan terlebih dahulu. Oke, untuk memulai kita klik tombol select dan cari instalan Windows kalian. Nah, di sini kebetulan saya akan menginstal Windows 7. Nah, ini Windows 7 yang 64 bit. Nah, perlu diperhatikan untuk partition scheme-nya ubah dulu menjadi MBR, target system, UEFI. Nah, selanjutnya untuk file sistemnya NTFS dan cluster size-nya 4086 bit. Nah, untuk yang bawah ini biarkan satu pas. Langsung kita klik tombol start. Lalu klik tombol OK. Oke, sampai sini kalian tunggu saja proses kopinya di status bar warna hijau ini sampai selesai ya. Untuk interval waktunya kurang lebih ya 10 menit, 20 menit, ada kadang yang 30 menit tergantung Windows kalian berapa size. Oke, jika status bar warna hijaunya sudah ready, itu menandakan sudah sukses ya kawan-kawan. Untuk selanjutnya kita cek terlebih dahulu di flash disknya. Oke, sampai sini bisa kita lihat ya, untuk instalan Windows-nya sudah sukses masuk ke flash disk. Nah, untuk selanjutnya Rufusnya kita close. Selanjutnya kita eject saja flash disknya, kita keluarkan. Nah, ini sudah siap untuk menginstal ulang di laptop sebelah. Lalu cabut flash disknya ini, kita cabut, pindahin ke laptop yang mau kita install ulang. Untuk laptop Acer ini dia nggak mau booting masuk ke Windows ya. Ini tadinya Windows 10 dan empunya minta downgrade ke Windows 7. Nah, kita matikan dulu laptopnya, kita matikan. Oke, selanjutnya jangan lupa flash disknya masukin terlebih dahulu ke laptopnya. Di GM 45 ya, berarti makin turun ya. Oke, lalu nyalakan kembali laptopnya. Tunggu sampai layar menyala ya. Fokus ya teman-teman. Nah, jika layar sudah menyala seperti ini, langsung saja kalian siap-siap pencet tombol F2, langsung ke BIOS. Oke, selanjutnya kalian pilih menu boot. Nah, di sini untuk boot priority-nya kalian pilih USB ya. Untuk nomor satunya kalian pilih USB.
Nah, jika USB ini di posisi paling bawah, kalian pindahkan menjadi posisi paling atas dengan menggunakan F6 seperti ini. Misalkan USB-nya di posisi kedua, kalian pindahkan menggunakan F6. Si Ria skill 2 nya udah keluar Pak? Belum. Oke, seperti ini. Jika sudah, kalian pilih menu exit, lalu save setting change. Kalian exit saving change-nya, lalu kalian klik tombol enter. Oke, di sini proses booting dimulai. Untuk instalasi ulang, kita tunggu saja. Nah, Windows is loading file. Kalian tunggu saja sampai proses loading filenya selesai. Ini tadi lo pakai Windows apa? Apanya? Ini yang udah ada di sini. 10. 10 ya? Itu lo 7 Pak. Iya Pak, mantap Pak. Lebih enteng, lebih enak. Seneng ya. Oke, install Windows 7-nya kita mulai. Nah, untuk yang pertama ini kita pilih language-nya, bahasa ya, bahasa. Untuk instalasinya kalian pilih, itu terserah kalian mau pakai bahasa apa. Selanjutnya klik next. Lalu di sini kalian pilih tombol install now. Oke, setup is starting. Kalian tunggu saja. Tapi ini masih banyak kan ininya? Apanya? Storage masih banyak Pak. Untuk selanjutnya lisensi Windows 7 Ultimate Service Pack 1-nya kita I accept-kan saja, kita checklist. Lalu selanjutnya klik tombol next. Nah, bagi yang ingin upgrade ya pilih upgrade. Nah, berhubung di sini install ulang, kalian pilih custom advance yang bawah ini. Kita pilih yang bawah custom advance. Nah, untuk disk partisinya berhubung ini nggak ada data yang penting, untuk teman saya ini dia nggak punya data yang penting, jadi untuk partisinya biarkan saja, kita nggak bikin partisi ulang dari awal. Lalu kita format saja ini partisinya, dua-duanya kita format. Jadi ini benar-benar keadaannya kosong ya. Untuk disknya, disk partisinya kita kosongin terlebih dahulu dua-duanya. Nah, jika kalian mau bikin partisi ulang, ya tinggal klik new ya. Nah, ini kita format dua-duanya. Oke, selanjutnya kita pilih ke partisi 1, lalu klik tombol next. Oke, proses instalasi Windows-nya dimulai. Nah, kita tunggu sampai semuanya 100% ya, tercentang hijau semua. Jadi harap tunggu. Ini kemungkinan ya sekitar 30 menit untuk interval waktu installnya. Ya, tergantung Windows kalian ya. Untuk Windows 7 ini ya kurang lebih ya segitu, 30 menit lebih lah. Dan tergantung juga dengan spesifikasi komputer kalian atau laptop kalian. Ya, kemungkinan bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nah, oke, di sini saya percepat saja videonya agar kalian tidak lama menunggu untuk proses waktunya.
Oke, sampai sini Windows need to restart to continue. Jadi nanti laptopnya akan merestart ulang sendiri ya, otomatis. Nah, oke, jangan lupa flashdisknya kita cabut agar nggak booting lagi atau install ulang lagi ya. Jadi kita cabut, jangan lupa itu pada saat merestart. Oke, kita tunggu untuk starting up Windows-nya. Nah, oke, sampai sini setupnya sukses ya. Jadi kita tunggu untuk mencecking kembali setupnya. Ini mau namain siapa? Pandi ya? Iya, Pandi aja. Oke, sampai sini kita beri nama dulu untuk username laptopnya ya. Oke, iya. Pakai iya juga. Nah, di sini berhubung punya bernama Fandi. Ini Fandi PC. Oke, selanjutnya jika sudah klik tombol next. Nah, di sini jika kalian ingin memberi password untuk laptop kalian silakan, kalau enggak ya udah enggak masalah. Klik tombol next saja. Selanjutnya ini untuk produk kayaknya next aja. Nah, untuk automatical update-nya ini hapus centangnya ya, jangan lupa hapus, lalu klik tombol next. Nah, untuk yang protect ini bebas, kalian mau use recommend atau accumulator ya terserah. Oke, selanjutnya setup time-nya ya. Time-nya berhubung ini di Tangerang atau Jakarta, kalian pilih Hanoi Jakarta atau Bangkok. Jakarta mana ya? Jakarta. Bangkok ya? Bangkok lah, Hanoi. Oke, jika sudah klik tombol next. Nah, di sini finalizing Windows settingnya. Oke, tunggu sampai sistemnya masuk ke desktop. Oke, sampai sini kalian telah selesai untuk menginstal ulang laptop kalian. Nah, untuk selanjutnya kita cek terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya ngecek dulu DXDIAC-nya. Kita lihat spek laptopnya ini. Nah, oke, bisa dilihat di sini untuk RAM-nya 6 GB. Ini sebenarnya support juga ya untuk Windows 10 ya, berhubung punya merasa Windows 10 itu lelet atau gimana, banyak update dan sebagainya, dia meminta untuk downgrade ke Windows 7. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya, karena konten selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk mengatasi driver yang missing. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya.